Halo semuanya, perkenalkan nama aku Audrey. Di video kali ini aku bakal menjelaskan mengenai materi graf dalam mata kuliah data structure. Yang pertama itu kita mulai dari definisinya dulu. Jadi graf itu merupakan data structure yang diimplementasikan menggunakan graf dalam konsep matematika. Dalam graf ini kita ada dua komponen penting. Yang pertama itu adalah node dan yang kedua itu adalah edge-nya. Jadi node itu adalah yang bulat-bulat seperti ini. Kalau edge itu dia adalah jalur yang menghubungkan antar node. Yang pertama itu dalam graph kita ada yang namanya undirect graph. Kalau undirect graph itu adalah graph yang dia itu nggak punya arah di setiap sisinya. Jadi kalau misalkan ada gambar graph seperti ini tuh artinya dari B dia itu bisa terhubung ke C, begitu juga sebaliknya. Dari C itu dia bisa melalui jalur ke B. Yang kedua kita itu punya direct graph. Kalau direct graph itu adalah graph dengan edge yang hanya memiliki satu arah antar node yang dihubungkan. Kalau bedanya dengan undirect, di sini itu kita punya jalur dari B ke C. Nah, sementara dari C itu nggak punya jalur ke B. Nah, di sini tuh artinya kalau dari B kita itu bisa pergi ke C. Sementara dari C itu kita nggak bisa lewat ke B, karena dia tidak punya jalur. Terus ini ada juga agency list matrix. Jadi ini tuh adalah cara untuk mendeskripsikan koneksi melalui array atau linked list. Contohnya yang pertama itu menggunakan linked list. Ini tuh maksudnya adalah node-nya. Berarti sini kita punya node 1. Nah, node 1 itu dia itu punya list kedua, artinya itu dia punya jalur menuju node 2. Kalau 2, berarti dia itu punya jalur ke node 4. Nah, di sini kan 1 punya jalur kedua dan 2 punya jalur keempat. Kalau yang 3, dia itu punya jalur ke 1, ke 2, dan ke 5. Jadi 3 itu dia punya jalur ke 1, ke 2, dan ke 5. Begitu juga seterusnya. Kalau yang matrix itu cara bacanya ini tuh dari, terus ini tuh ke. Maksudnya itu berarti dari 1 ke 2, dia itu bakal punya satu jalur. Nah, dari 2 ke 4, dia itu bakal punya satu jalur. Dari 3 ke 1, dia itu bakal punya satu jalur. Dari 3 ke 2 bakal punya satu jalur. Dan dari 3 ke 5 juga bakal punya satu jalur. Terus ini ada minimum spanning tree. Kalau minimum spanning tree itu adalah graf yang tidak memiliki arah. Dan itu saling terhubung antar vertex. Tanpa adanya jalur yang memiliki unsur perulangan. Sekaligus memiliki bobot yang minimal. Dalam MST ini kita itu ada dua metode. Yang pertama itu ada prim dan yang kedua itu ada kruskal. Buat algoritma yang prim itu, kita pertama pilih dulu node bebas dari mana aja. Misalkan kita pilih dari yang sini. Itu kita bakal pilih shortest edge dari si vertex itu. Berarti kan shortestnya itu dari sini ada 2 dan ada 3. Yang paling kecil itu 2, makanya kita pilih ke node tersebut. Nah, setelah itu kita cek lagi dari sini, yaitu punya node yang paling kecil apa aja. Di sini kan berarti ada 4, ada 3, ada 4, ada 2. Nah, ternyata 2 kan. Ya udah berarti kita pilih ke situ. Nah, udah gitu kita pilih lagi nih nearest vertex yang belum kita kunjungin gitu. Nah, terus kita bakal ulangin terus sampai kita itu menemukan minimal spanning tree. Kalau di sini berarti kita tuh bakal punya 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berarti sini kita bakal minimum spanning tree-nya adalah 14. Terus di sini ada kruskal. Yang pertama kita lakuin itu kalau kruskal kita itu bakal ngurutin dulu dari node yang paling kecil atau link-nya itu yang paling kecil. Berarti ini kan 2, 2 dan terus ada 3, 3, 3, 3 sama ada 4, 4, 4. Jadi kita urutin dulu yang paling kecil kita sort sampai yang paling besar. Udah gitu kita pilih shortest edge-nya. Kalau dia itu lebih dari 1, maka ya udah kita pilih aja salah satunya. Nah, udah gitu kita pilih lagi
yang paling kecil kita ambil dua-duanya, udah gitu kita ambil lagi yang nggak akan menyebabkan cycle. Nah, di sini kan yang nggak akan menyebabkan cycle yang sini, yang paling atas ya udah pilih aja. Udah gitu kita ulangin terus, intinya jangan sampai menimbulkan cycle. Nanti hasilnya itu minimum spanning tree-nya bakal sama metode yang prim. Di sini ada 3 tambah 3, jadinya 14. Selanjutnya adalah Dijkstra. Dijkstra ini untuk menemukan shortest path dari node tertentu. Misalkan di sini kita mau pergi dari D ke A, berarti kita punya pilihan node-nya. Lalu yang pertama itu kita pergi dari D. Untuk D, dari D ke D sendiri itu dia adalah 0, yang lainnya masih kosong saja. Begitu, yang kedua itu kita baru menghubungkan jalur-jalur yang bisa dihubungin oleh si D. Contohnya dari D ke A, dia itu tidak punya jalur, berarti strip aja. Dan itu dari D ke B, dia itu punya 3. Dari D ke C, dia punya 1. Dari D ke D sendiri itu masih 0. Dari D ke E itu 2. Dan dari D ke F, dia tuh tidak punya jalur. Nah, setelah ini yang harus dilakukan adalah kita memilih yang bobot yang paling kecil, yaitu si C. Nah, itu artinya si D sudah dikunjungi dan si C juga sudah dikunjungi. Berarti kita pilih yang C. Setelah itu kita bandingkan lagi. Berarti di sini dari C ke A, dia itu punya 1. Nah, lalu dia itu ditambah dengan 1 yang telah dilewati oleh si D ke C. Maka hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu dari D ke C itu kan tadi udah 1. Nah, 1 itu berarti ditambah dari C ke B, yaitu 5. Terus kita juga masih harus membandingkan dengan jalur yang dari D ke B, yaitu 3. Lalu kita pilih yang paling kecil, yaitu adalah 3. Setelah itu ini tetap 1, lalu ini juga tetap 0. Terus juga ini dari C ke E. Dari C ke E itu berarti dia ada 1 tambah 2. Atau 2. Yang paling kecil adalah 2. Lalu dari D ke C ke F, yaitu ada 1 tambah 3 atau infinite. Berarti kita pilih yang 4. Nah, setelah ini kita akan pilih jalur yang atau bobot yang paling kecil lagi. Lalu kita ceknya dari yang paling awal. Dan ternyata yang paling kecil itu adalah dari D ke C ke A, yaitu 2. Maka shortest path dari D ke A adalah 2. Oke. Oke, sekian video buat graph. Terima kasih.